saya ingin memberikan pandangan bahwa di dalam Islam dan Kristen ini ada seorang sosok yang sama yang disebut dengan Yesus Kristus atau kita kenal dengan Nabi Isa alaihissalam, tetapi karena sosok ini dipandang berbeda antara Islam dan Kristen, makanya kita perlu sekali menjaga iman dan akidah kita supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Ya, itu adalah tujuan daripada kajian Kristologi, yang mana kita gabungkan dengan Islamologi. Islamologi adalah ilmu seluk-beluk tentang Islam, kita gabungkan sehingga kita sebut Krislamologi. Dengan ilmu Krislamologi ini, alhamdulillah saya diberikan tugas oleh yayasan yang saya bernaung, yaitu Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Saya diberi tugas untuk berdialog atau berdebat dengan pemuka agama Kristen minimal setahun 2 kali. Ya, kita semua yang biayain, tetapi tujuan daripada debat ini itu bukan untuk mencari musuh. Ya, kita melakukan debat itu tujuannya untuk saling memahami, saling memberikan perspektif, sehingga hasil debat kita bisa memberikan edukasi buat kedua umat, ya, baik umat Islam maupun umat Kristen. Dan setiap debat itu kami semua melakukan dengan cara-cara yang paling baik sesuai dengan tuntunan Quran, Ustaz. Ya, semuanya kita yang tanggung, kita yang fasilitasi, bahkan kalau perlu kita koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan. Itu yang kami lakukan. Jadi bukan berarti kita mencari musuh untuk bermusuhan, tidak. Kita setelah debat bisa ngopi bareng dengan pendetanya, bisa makan bareng dan sebagainya. Ya, pengalaman kalau tadi Ustadz Alnof tanya, pernah saya berdebat dengan seorang pendeta yang senior. Saya hanya bertanya begini, Pak Pendeta, mohon maaf, sambil pegang ini ya Ustadz ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 yang tadi dibaca oleh Ustadz Abdul Somad, itu firman Tuhan atau bukan? Tapi saya pegang ini, dan saya tahu dia tahu kitab ini gitu. Dia berani bilang bukan. Begitu ada seorang pendeta bilang bukan firman Tuhan di dalam kitab dia, buat kami sudah cukup. Ya, kita tidak menargetkan untuk mengislamkan siapa-siapa. Jadi buat kita sudah cukup ketika dia berani mengakui di dalam kitab dia ada ayat yang tidak asli, bukan firman Tuhan. Yang nonton tepuk tangan. Ketika saya tanya lagi, kalau begitu Pak, kitab yang Bapak pegang di meja itu kitab suci atau bukan? Dia bilang apa? Bukan. Sudah buat kita udah cukup. Yang nonton tepuk tangan lagi, tambah kenceng lagi Ustaz. Ya, jadi artinya kita hanya butuh pengakuan bahwa ketika kita bisa membuktikan di dalam kitab mereka ada kebenaran, tapi juga ada kebatilan, buat kita mendapat pengakuan dari mereka, buat kita sudah cukup. Ya. Yang penting yang menonton kan, yang menonton, umat Islam yang menonton, yang kita harapkan iman dan akidahnya tambah kuat. Kalau ada dari kalangan Kristen yang menonton terus kemudian mereka masuk Islam, itu hanya bonus buat kita. Karena kita semua tahu hidayah milik Allah SWT. Ya, jadi itulah yang kita lakukan. Kita juga sekarang jadi banyak, alhamdulillah didatangi oleh orang-orang dari kalangan Kristen dan juga dari kalangan Islam. Yang kalangan Kristen, mereka ingin melihat sendiri bukti-bukti yang saya punya. Bahkan ada yang datang, seorang perempuan dari kota Semarang, minta izin, kok boleh nggak saya foto-foto bukti-buktinya yang Kodoni punya? Boleh, silakan foto. Setelah difoto, dia bikin karya tulis sebanyak 35 halaman. Karya tulisnya dia pakai untuk papanya sendiri, jadi dia pakai untuk berdebat dengan papanya. Selama 2 bulan dia berdebat dengan bapaknya menggunakan foto-foto yang diambil dari buku saya. Setelah 2 bulan dia datang lagi, kok saya mau datang lagi? Boleh, silakan. Mau foto-foto lagi? Enggak, mau syahadat. Tapi sepanjang jalan dia ke tempat saya, dia juga masih berdebat dengan orang tuanya. Apa yang saya katakan kepada dia, jangan sampai membuat orang tua kamu membenci kamu karena kamu pindah agama. Di Islam kita diajarkan kita tetap harus menghargai dan menyayangi orang tua kita. Ya, Ustadz, betul ya, ada hadis yang mengatakan sahabat bertanya kepada Nabi, siapa yang harus kita sayangi atau hormati setelah ibu ya? Dijawab yang kedua ibu lagi ya.
Dijawab yang ketiga ibu lagi ya, baru yang keempat ayah ya Ustaz ya. Tapi itu kan maksudnya bukan satu suami tiga istri, bukan kan ya? Bukan. Alhamdulillah dikonfirmasi. Artinya di dalam Islam kita diperintahkan untuk menyayangi orang tua kita, terutama ibu kita, 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada ayah kita. Kenapa? Karena ibu kita yang mengandung kita, ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang membesarkan kita. Jadi saya sering bilang kepada orang-orang yang baru masuk Islam di tempat saya, kalau kamu sebelumnya sudah sayang dan hormat kepada orang tua kamu, mulai sekarang kamu harus lebih hormat, lebih sayang kepada orang tua kalian. Ya. Dan saya sering mengatakan bahwa di Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang menjamin atau memberikan kemerdekaan kepada setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak ada orang tua yang bisa melarang anaknya untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Yang kedua, dari kalangan Islam juga banyak yang datang ke saya, tetapi rupanya mereka membawa suami, bawa istri, bawa anak yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Banyak juga pasangan suami istri yang mereka mau mereka mau anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dengan mengirimkan ke luar negeri, tetapi ketika pulang anaknya murtad. Ya, itu juga sering datang ke tempat saya. Akhirnya setelah kita diskusi, banyak yang kembali ke Islam, tapi juga ada yang tidak kembali. Kita tidak pernah menargetkan untuk mengislamkan siapa-siapa. Ya, kita hanya memberikan bukti. Jadi ketika mereka melihat buktinya sendiri, mereka berpikir mengambil keputusan masuk Islam itu adalah semuanya hak dan keputusan dan pilihan mereka sendiri. Ya, ada seorang anak muda Kristen datang ke tempat saya bawa 20 pertanyaan Ustaz. 20 pertanyaan. Dia sudah datang ke masjid besar, dia tanya kepada ustadz di dalam masjid itu, dijawab oleh ustadz itu tapi dari perspektif Islam. Dia tidak puas, dia datang lagi ke masjid lain, sama juga. Dia ke Mualaf Center, sama juga. Ketika ke tempat saya, yang saya bukakan kitab dia semua. 20 pertanyaan terjawab di kitab dia. Dia puas saya. Baru setelah itu dia tanya, kalau begitu saya harus bagaimana? Apa yang harus saya pilih kalau di sini ada kebatilan? Baru saya tawarkan Quran. Sudah saya tawarkan Quran pun dia belum mau masuk Islam. Dia bilang apa? Kalau saya masuk Islam hari ini, nanti kalau saya di belakang hari ada pertanyaan yang tidak terjawab, bagaimana? Gitu. Saya bilang, Mas kan kalau dulu kan kuliah kan? Ya di mana? Di universitas ini. Dulu Mas sebelum masuk kuliah itu mempelajari dulu kan universitasnya? Iya betul. Ketika Mas sudah mempelajari universitas ini kadarnya bagaimana, akreditasnya gimana, Mas akhirnya masuk kan. Tetapi Mas waktu itu daftar dulu ke universitas untuk diakui atau belajar dulu pelajaran yang ada dalam universitas? Daftar dulu. Nah itu daftarnya. Gimana daftarnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah akhirnya dia menerima Islam. Kurang lebih yang kami bantu di dalam yayasan kami dari tahun kemarin dengan kajian-kajian seperti ini, kurang lebih 300 orang masuk Islam. Tetapi tidak semuanya itu juga mau diekspos, ya. Tidak semuanya mau ditayangkan di YouTube. Dari 300 kira-kira 80 orang tidak mau ditayangkan. Nggak apa-apa, kita harus melindungi kepentingan mereka, kita harus melindungi hubungan mereka juga dengan keluarga. Ketika kita ekspos mereka malah jadi berantakan, kan itu bukan juga yang kita harapkan ya. Jadi setiap orang yang masuk Islam di tempat kami tidak kami biarkan, tetapi kami kirimkan guru privat masing-masing mualaf. Setiap mualaf mendapatkan guru privat yang mereka harus belajar seminggu 2 kali, 1 kali 90 menit sampai mualaf-mualaf itu bisa baca Quran. Jadi kalau belum bisa baca Quran, belum berhenti itu guru privatnya, ya, seminggu 2 kali. Itulah yang kami lakukan, ya. Jadi saya juga mohon doanya dari Bapak Ibu yang ada di dalam Masjid Raya An-Nur ini. Mudah-mudahan kami juga semuanya istiqomah dalam menjalankan tugas kami. Ketika saya mempelajari kitab mereka dan mempelajari Quran dengan segala konteksnya, yang disebut dengan kitab Tauratnya orang Yahudi ini, ya, yang sekarang dipakai sama orang Yahudi,
dan mereka sebut sebagai Taurat, ini bukanlah kitab Taurat yang dimaksud oleh Quran. Yang pertama. Yang kedua, kitabnya orang Kristen yang mereka sebut Perjanjian Baru, yang di dalamnya ada kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu juga bukan yang dimaksud dengan kitab Injil yang dimaksud Quran. Kenapa? Karena gini, saya yakin Ustadz Abdul Somad tidak pernah baca di dalam Quran atau hadis bahwa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat. Betul, Ustadz? Saya yakin juga Ustadz Abdul Somad tidak pernah baca di Quran atau di hadis yang sahih Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil. Betul, Ustadz? Saya yakin juga Ustadz Abdul Somad tidak pernah baca di Quran ada ayat yang mengatakan kami yang menurunkan Taurat, kami yang menurunkan Injil, dan kami pula yang menjaganya. Betul, Ustadz? Nah, karena tidak ada itu, bagaimana kita bisa yakin bahwa ini adalah Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Ayat-ayat Quran yang lain membuktikan, nanti bisa membuktikan bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Ketika kita membaca misalnya di Quran surat As-Saff ayat ke berapa? 6 ya. Yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan ada rasul lagi yang datang bernama Ahmad. Betul kan? Apakah di sini ada nama Ahmad? Saya sudah cari. Tidak ada. Kalau indikasinya ada, indikasinya. Tetapi tertulis Ahmad atau Muhammad itu tidak ada menurut saya ya. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Taurat ada orang Yahudi ada ayat Kidung Agung pasal 5 ayat 16 yang tertulis nama Muhammadim. Beberapa teman saya dan guru saya juga ada yang mengklaim bahwa itulah nama Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi saya sudah pelajari bahwa kata Muhammadim yang ada di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu selain satu artinya yang terpuji, kedua ayat kata Muhammadim itu di dalam seluruh kitabnya orang Yahudi ada 12 kali atau 12 ayat. Kalau semua ayat itu diterjemahkan menjadi Muhammad, terjemahan dalam satu kalimat itu akan kacau, tidak cocok gitu ya. Karena arti yang sebenarnya adalah yang terpuji. Tapi kalau ditanya ada nggak indikasinya? Ada indikasinya bahwa ada ayat-ayat yang berindikasi bahwa ada nabi lagi yang dibangkitkan yang ciri-cirinya sangat pas dengan Nabi Muhammad SAW baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Tetapi, nah ini saya sering sebelum saya tampil di publik, saya sering berdiskusi dan berguru dengan guru-guru ya di Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal kita berdakwah ya di publik, yang mana yang menonton tidak hanya umat Islam, saya diperintahkan atau diajari untuk tidak menafsir kitab suci orang. Karena apa? Karena kita umat Islam juga tidak mau Quran kita ditafsir secara salah oleh orang yang bukan Islam. Setuju Ustaz ya? Nah, maka itu kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang dengan kacamata di luar agama mereka. Walaupun kita tahu bahwa di dalam kitab mereka yang separuh ini punya kitab orang Yahudi dan sudah ditafsir secara sebelah oleh Kristen, tetapi setelah ini dianggap menjadi kitabnya Kristen, kita tidak boleh menafsirkan kitab ini dengan kacamata yang selain agama mereka. Walaupun kita bisa membuktikan bahwa mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi dan merubah-rubah terjemahannya, itu urusan lain ya, itu adalah urusan akademis dan ilmiah. Nah, jadi ketika Ustaz bertanya kitab yang disebut dengan Taurat Injil, apakah ini dan ini? Apakah ini dan ini? Bukan ya. Ketika kita membaca juga di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Saya sudah cari di sini nggak ada, di sini nggak ada. Jadi kalau di sini tidak ada, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Itu jawaban saya, Ustaz. Kalau kita baca Quran ada ayat yang berbunyi kira-kira mereka sudah mengubah-ubah ya wahyu yang diterima dan mereka mengaku itu berasal dari Allah,
dan mereka menjual dengan harga yang murah. Ternyata yang tadi Ustadz Abdul Somad sebutkan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini ternyata yang ditulis lebih dahulu nih yang Markus. Ya. Yang Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai sebelum 70 Masehi. Sebelum Baitul Maqdis diruntuhkan oleh Jenderal Titus, ya, ketika ada pemberontakan. Kira-kira 10 tahun kemudian, penulis kitabnya Matius dan Lukas ini menyadur dari kitab Markus. Jadi ditulis kira-kira tahun 75 sampai 80 Masehi, ya, yang Matius dan Lukas. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 90 sampai 95 Masehi. Jadi ada Markus, terus kemudian disadur oleh Matius dan Lukas, baru kemudian ada Yohanes. Karena Matius dan Lukas menyadur Markus, maka ketiga kitab ini disebut kitab sinoptik, ya. Tapi ternyata yang Markus ini penulisnya menyadur novelnya penulis namanya Homer. Ada novel yang menceritakan tentang Raja Odyssey yang menghancurkan kota Trojan, ditulis oleh penulis yang bernama Homer. Homer ini hidupnya abad ke-8 sampai ke-7 sebelum Masehi. Kisah Raja Odyssey yang kembali dari kota Trojan ke negerinya yaitu kerajaan Iliad selama 10 tahun, kisahnya diadopsi oleh penulis Markus. Ya, jadi Markus mengadopsi cerita novel, kemudian sama Kristen dijadikan kitab suci. Ya, ini mohon maaf, ini fakta. Belum ada pendeta yang membantah orang Kristen ini yang menulis ini. Yang Yohanes menyadur penulis bernama Euripides yang hidup dari tahun 480 sebelum Masehi sampai 406 sebelum Masehi, menulis novel tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Disadur oleh penulis Yohanes menjadi kitab suci orang Kristen. Jadi tadi ada Markus menyadur Homer, Yohanes menyadur Euripides, Matius dan Lukas menyadur Markus. Jadi ini saling sadur menyadur begitu. Dan hal itu adalah biasa pada zaman itu, karena orang pada zaman itu bisa menulis sesuatu, menyadur sana menyadur sini dan mengaku sebagai orang lain, itu belum jadi kriminal gitu. Tidak jadi kriminal. Makanya bisa terjadi seperti ini. Tetapi walau bagaimanapun, di dalam kitab yang ada kontradiksinya, yang sadur menyadur, yang ada kebatilannya, ternyata masih ada yang namanya kebenaran. Nabi Muhammad SAW sendiri melarang sahabatnya untuk menerima semuanya atau menolak semuanya. Ya, juga Nabi Muhammad SAW sendiri malah mengizinkan sahabat Sa'id bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani, supaya dia juga bisa membaca gulungan-gulungan yang disimpan oleh para sahabat. Jadi intinya, kita masih bisa bilang bahwa di dalam kitab mereka ini, baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ini masih ada kebenaran. Tetapi ini sudah bercampur dengan kebatilan. Saya jelaskan sedikit lagi tadi tentang yang di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru ini juga bisa dibagi menjadi 4 kitab yang disebut tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dengan tulisan-tulisan orang yang disebut dengan Paulus. Paulus inilah yang menjadi pendirinya agama Kristen, Ustaz. Jadi bukan Yesus ya, Ustaz ya. Yang mendirikan agama Kristen atau yang pertama kali disebut Kristen itu adalah orang yang bernama Paulus, bukan Yesus. Ya, ketika Paulus dan Barnabas sudah tinggal di kota Antioquia, mereka dan pengikutnya baru disebut sebagai orang Kristen. Ajarannya Paulus dan ajaran Yesus yang tertulis dalam kitab mereka ini ada yang tidak matching, tidak sejalan. Tidak sejalannya bagaimana? Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 17-18 mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota atau satu huruf yang paling kecil dalam bahasa Ibrani tidak akan dihilangkan. Artinya sampai kiamat Taurat itu tetap berlaku buat orang Yahudi. Tetapi Paulus mengatakan
di dalam di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 bahwa Yesus yang mati sebagai manusia di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Buat siapa? Buat orang di luar Yahudi. Jadi orang yang di luar Yahudi tidak perlu di bawah hukum Taurat. Orang Yahudi harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat apa aja? Ada sunat, babi haram, perpuluhan dan sebagainya. Buat orang non Yahudi hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya kalau dilihat ajaran Yesus dan ajaran Paulus ini berbeda. Yesusnya masih sunat, Paulusnya mengajarkan tidak perlu sunat. Yesusnya tidak makan babi karena dia hidup di bawah hukum Taurat. Paulusnya mengatakan semua makanan halal. Yesusnya sholatnya sujud, Paulusnya mengajarkan berbeda. Sekarang gereja malah kebaktiannya hari Minggu, malah mereka menggunakan tarian-tarian. Yesusnya sendiri malah sujud. Yesusnya sendiri diceritakan berpuasa selama 40 hari. Orang Kristen ada yang berpuasa, ada yang tidak. Yesusnya diceritakan ketika disalib, jenazahnya dikafani. Orang Kristen sekarang kalau meninggal masuk peti mati pakai baju pengantin. Kebanyakan begitu kan? Yesusnya sendiri diceritakan di sini akikah, orang Kristen tidak melakukan akikah. Jadi ketika kita melihat, kita amatin agama apa yang laki-lakinya disunat, sholatnya sujud, tidak makan babi, berpuasa, matinya dikafanin, akikah, agama apa yang malah Islam, ya kan? Jadi saya bisa membuktikan dengan ayat-ayat di dalam kitab mereka, Yesus yang disembah oleh mereka sebagai Tuhan ternyata melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Jadi sebenarnya kita juga melakukan sunnah Yesus di dalam Bible, Ustaz. Ya benar kan, Ustaz ya? Tetapi kan kita sunnah kita kan sudah disempurnakan ya di dalam Quran dan sunnah Rasul, ya kan? Tetapi kan mirip kan? Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus sujud, Yesus nggak makan babi, Yesus dikafani. Lah kita semua melakukan itu, ya walaupun sholatnya mungkin jumlah rakaatnya berbeda. Ada satu lagi, Yesus juga dibaptis di sini, Pak. Kita dibaptis nggak, Ustaz Alnof? Enggak, loh. Baptisnya orang Yahudi itu sama dengan mandi junubnya orang Islam. Maknanya ya. Jadi ketika di Islam kita tahu mandi besar atau mandi junub, maknanya itu sama dengan baptisnya atau mikvahnya orang Yahudi. Jadi Yesus juga baptis, kita juga baptis, hanya istilahnya saja kita mandi besar gitu. Jadi ini semua dilakukan Yesus di situ. Kita yang mengikuti, orang Kristen malah tidak mengikuti. Jadi kita bisa buktikan bahwa Kristen sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Ada ayat Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Artinya apa? Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Berarti harusnya menurut keyakinan seorang muslim, agama yang istilahnya diturunkan oleh Sang Pencipta itu ada berapa, Mas? Harusnya. Hah? Iya. Paham, saya paham. Nah, justru saya sedang menjawab, tapi dari sisi pandangan kita sebagai orang Islam. Ya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 sudah dikatakan Inna dina indallahil Islam. Berarti kalau begitu Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta ini tidak menurunkan agama selain Islam. Betul? Setuju? Nah, berarti kalau ada agama-agama lain yang di luar Islam, itu adalah pemikiran manusia. Ya, pemikiran manusia atas bisa dikatakan wahyu, bisa dikatakan pemikiran manusia yang dijadikan agama. Karena tadi yang dari sini aja ada pemikiran agama yang dijadikan sebagai ayat, ya kan? Sekarang Mas tahu nggak ada berapa agama di seluruh dunia? Kira-kira 4.300, termasuk yang isme-ismenya gitu ya, yang ateisme, gnosisisme dan sebagainya. Ketika kita menguji kenapa Islam dari antara 4.300 agama ini, semuanya tentu saja kembali kepada konsep ketuhanan, konsep kitab. Kan harus ada kitabnya yang namanya agama yang
yang diberikan oleh pencipta yang cuma satu itu. Ya kan harus ada kitabnya. Seperti Mas beli TV, pasti ada buku owner's manual kan. Juga seperti misalnya di kantor, kantor pemerintah, kantor swasta, sekolah, semua pasti punya aturan. Buat apa aturan? Yang membuat aturan itu yang karyawan atau student atau yang pengurus sekolahnya? Pasti pengurus sekolahnya. Untuk apa? Untuk ada ketertiban orang atau ketertiban murid supaya mereka bisa mencapai tujuan mereka sekolah. Kan begitu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menurunkan kitabnya, tujuannya untuk apa? Untuk supaya manusia itu tahu bagaimana caranya menjalani hidup di dunia, sehingga dia pulang ke rumah yang benar, kan begitu. Istilahnya begitu. Jadi kalau dari jawaban seperti itu harusnya kita bisa menjawab bahwa itu bukan agama, itu bukan kebutuhan manusia, tapi udah perintah dari yang menciptakan manusia. Itu yang bisa saya jawab ya.